Bahrain kayaknya beneran mau jadi musuh timnas Indonesia. Ya gimana enggak gitu. Mereka ini terus mencari masalah kepada timnas Garuda. Bahkan dalam sebulan ini, Bahrain menjadi tim yang selalu berisik, sekaligus playing victim kepada Indonesia. Namun mereka kayaknya salah cari musuh. Karena seperti kita tahu sendiri, kalau timnas Indonesia ini punya ketua umum PSSI yang sangat keren macam Pak Erik. Powernya di dunia sepak bola jelas nggak kaleng-kaleng. Selain menjadi mantan presiden Inter Milan, dia juga memiliki hubungan cukup baik kepada presiden FIFA saat ini, Infantino. Jelas akan sangat eman-eman bila kedekatan itu terputus hanya gara-gara FIFA ikut membela Bahrain yang nyatanya emang salah gitu loh. Bahkan kini saat tahu ketua PSSI dan presiden FIFA punya kedekatan yang luar biasa, membuat presiden AFC yang juga berasal dari Bahrain ini tampaknya menyesal ikut terlibat dalam masalah Bahrain dan wasit botak biadab asal Oman, Al-Kaf. Lantas bagaimana nasib selanjutnya? Mari kita bahas satu persatu. Masalah 90+6 sama dengan 99 kayaknya akan terus berlanjut. Hal itu semakin diperkuat saat Federasi Sepak Bola Bahrain kembali melanjutkan drama mereka dengan mengajukan surat resmi kepada AFC dan FIFA untuk memainkan leg kedua melawan timnas Indonesia di tempat netral. Jelas permintaan Bahrain itu dianggap sebagai tindakan yang konyol, serta membuat mereka dicap sebagai tim yang punya mental tempe. Kalau nggak salah, kenapa harus takut? Kan gitu. Kalau takut kan berarti emang tim ini cukup bermasalah dengan Indonesia dan mengakui kalau tindakannya merampas kemenangan atas Indonesia itu benarnya tak adanya. Namun Bahrain ini kayaknya salah deh cari musuh, karena seperti kita tahu sendiri, kalau timnas Indonesia ini punya ketua umum PSSI yang sangat keren macam Pak Erik. Powernya di dunia sepak bola jelas nggak kaleng-kaleng. Selain menjadi mantan presiden Inter Milan, dia juga memiliki hubungan cukup baik kepada presiden FIFA saat ini, Infantino. Jelas akan sangat eman-eman bila kedekatan itu putus hanya gara-gara FIFA ikut membela Bahrain yang nyatanya emang salah gitu loh. Bahkan nih, sejak ditunjuk sebagai ketua PSSI, Pak Erik menunjukkan gebrakan demi gebrakan yang luar biasa. Salah satunya yaitu, dia telah membuat timnas Indonesia menjadi sorotan dunia setelah mampu mendatangkan banyak pemain keturunan berkualitas. Bahkan sampai detik ini, Pak Erik masih memantau para pemain berkualitas untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Tujuannya cukup jelas, PSSI ingin melihat timnas Indonesia bermain di Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Maka dari itu, PSSI yang dipimpin oleh orang cerdas seperti Pak Erik seolah mengakali peraturan AFC dan FIFA dengan caranya sendiri, termasuk mendaftarkan pemain 1 hari jelang match berlangsung. Seperti yang terjadi saat melawan Filipina atau Arab Saudi kemarin, ketika itu Kelvin Verdonk tiba-tiba melakukan laga debutnya selang 1 hari usai sumpah WNI. Kalau Maarten Paes yang tiba-tiba bisa main, padahal sebelumnya dikonfirmasi akan melakukan debutnya saat melawan Australia. Dan Pak Erik sendiri jelas gak akan diam begitu saja saat dicurangi oleh Bahrain di kandang mereka. Pak Erik dikabarkan sudah mempersiapkan balasan yang setimpal kepada Bahrain. Bukan menyewa wasit atau merampas kemenangan, tapi tahu sendiri kan bagaimana Pak Erik ini selalu bermain dengan cara yang cerdas. Dan kita tunggu saja kejutan yang bakal diberikan oleh Pak Erik nantinya. Presiden AFC mulai ketakutan. Sementara itu, Presiden AFC Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa kayaknya beneran menyesal deh terlibat dalam kasus antara Bahrain dan timnas Indonesia. Bagaimana gak nyesel coba? Gara-gara insiden itu, akun media sosialnya juga hampir diretas oleh fans Indonesia. Selain itu,
dia kini hampir kehilangan jabatannya jika terbukti salah dengan membantu Bahrain merampas kemenangan atas Indonesia. Apalagi saat dirinya tahu kalau Ketua PSSI saat ini, Pak Erick Thohir, punya kedekatan luar biasa dengan Presiden FIFA Infantino. Bahkan saking dekatnya, FIFA mau berinvestasi kepada sepak bola Indonesia dengan membangun training center yang megah di ibu kota baru IKN. Tak sampai di situ saja, FIFA juga mendirikan kantor baru di Jakarta. Jelas hubungan baik ini gak akan tergoyahkan hanya untuk membela Bahrain semata. Apalagi Bahrain ini emang secara terang-terangan ingin menghentikan langkah Indonesia di babak round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahrain bakal kena hukuman berat dari FIFA. Menurut aturan kualifikasi Piala Dunia 2026 nomor 5 ayat 2, negara yang absen di sebuah pertandingan kualifikasi wajib membayar denda 40.000 Swiss franc atau setara 717 juta. Jumlahnya bisa bertambah 10.000 Swiss franc atau sekitar 179 juta berdasarkan kode disiplin FIFA nomor 16 ayat 1. Karena itu, BFA siap-siap merogoh kocek dalam-dalam jika menolak bermain di Indonesia. Selain itu, berdasarkan FIFA Legal Handbook edisi September 2024, tepatnya di poin 28, tim yang mengundurkan diri akan kalah 0-3, alhasil Bahrain berpotensi disahkan kalah 0-3 jika menolak main di tanah air. Tim yang mengundurkan diri dianggap kalah 3-0 di pertandingan sepak bola 11 versus 11. 5-0 di pertandingan futsal, dan 10-0 di pertandingan sepak bola partai, tulis FIFA dalam buku pegangan mereka. Dan hukuman yang paling ekstrim bakal dialami Timnas Bahrain jika menolak bermain di Indonesia. Timnas Indonesia pun pernah merasakan kekejaman FIFA pada 1957. Saat itu, Timnas Indonesia tergabung bersama Israel, Sudan, dan Mesir di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 1958 zona Asia Afrika. Sesuai regulasi, Timnas Indonesia akan menjalani laga kandang dan tandang kontra 3 tim di atas. Namun untuk melawan Israel, PSSI mengajukan kepada FIFA agar laga digelar di tempat netral karena alasan politik. Namun permintaan itu ditolak FIFA, sehingga pada akhirnya Timnas Indonesia dicoret dari babak kedua kualifikasi Piala Dunia 1958 zona Asia Afrika. Karena itu Bahrain harus berpikir matang-matang sebelum mengajukan permintaan aneh kepada AFC maupun FIFA, sebab sanksi berat sudah mengintai mereka. Dan jika melihat situasi yang ada, jelas laga Indonesia versus Bahrain harus tetap dimainkan di Jakarta, Indonesia. Karena jelas, Indonesia akan sangat dirugikan kalau bermain di tempat netral. Selain Bahrain akan kembali berulah, Indonesia juga akan kehilangan fans yang selalu setia memberikan dukungan secara langsung di stadion. Namun dengan power Pak Erick, kayaknya Bahrain gak bakal drama lagi deh. Lihat aja nanti, oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.